mau mulai sekolah minggu. Tapi Mbak Fani mau tanya dulu ya. Teman-teman, siapa di antara kita yang punya hidung? Saya. Mas Danu punya? Saya punya. Oh punya, Mbak Fani juga punya. Jadi kalau kita punya hidung, kita bisa bernafas dong. Iya, bisa bernafas? Bisa. Coba ya. Sekarang tarik nafas. Buang. Sekali lagi. Tarik nafas. Buang. Iya. Kita punya hidung, kita bisa bernafas itu karena berkat siapa Kak? Berkat Tuhan dong. Berkat Tuhan, kata Mas Hanu. Benar, itu karena berkat Tuhan. Kita punya hidung untuk bernafas, kita punya mata untuk melihat, dan pagi hari ini kita bisa melihat matahari yang terbit. Teman-teman sudah lihat matahari? Sudah dong. Sudah ya? Hangat atau panas? Hangat ya. Hangat ya. Oke, sekarang kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi dari terbit matahari. Kita harus memuji Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita sekarang mau berdoa. Gimana kalau berdoa? Lipat tangan, tutup mata dong. Oh, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Tuhan berkati, kami ingin bersekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, sekarang setelah kita berdoa, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagu apa yo? Apa? Mau nyanyi lagu itu? Aduh, jangan. Yang lain aja ya. Oke, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
Siapa yang mau bertumbuh? Semuanya mau bertumbuh? Caranya untuk bertumbuh seperti apa ya Mas Hanu? Apa ya? Tadi di lagu kalau mau bertumbuh harus gimana? Baca kitab suci dong. Baca kitab suci, Berdoa tiap hari. doa tiap hari. Jadi sekarang kita mau baca kitab suci dan berdoa. Sama siapa ya? Siapa ya? Siapa yo? Mau berdoa sama siapa? Sama Bunda? Oh bukan. Sekarang kita mau baca kitab suci dan berdoa bersama dengan Pak Anung. Dengarkan ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Minggu ini Pak Anung diberi tugas oleh Komisi Sekolah Minggu untuk membawakan firman. Nah, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk berdiam diri mendengar sabda Tuhan. Kiranya melalui sabda itu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sabda Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel 3, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Silahkan kalian membuka Alkitab kalian. Nanti kita akan membaca bersama-sama ya. Karena itu Pak Anung tunggu sebentar sampai kalian sudah menemukan ayat itu. Dari 1 Samuel 3, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu ia berlarilah kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya.
Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Anak-anak, demikian firman Tuhan. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah belajar bertanggung jawab, sebab Tuhan mempersiapkanku menjadi pemimpin. Sekali lagi, belajar bertanggung jawab, sebab Tuhan mempersiapkanku menjadi pemimpin. Anak-anak yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, kalian besok gede, besok besar, kalau sudah besar pengen jadi apa? Ada yang pengen jadi dokter, siapa yang pengen jadi tentara, siapa yang pengen jadi polisi, siapa yang pengen jadi pendeta, kayak Pak Anung, kayak Mbak Fani nanti. Siapa yang pengen menjadi insinyur, atau pengen jadi menteri. Semuanya boleh-boleh saja, bahkan Tuhan mempersiapkan kalian untuk menjadi pemimpin di masa depan. Untuk menjadi pemimpin, maka harus belajar bertanggung jawab. Anak-anak yang terkasih, siapa yang pernah mendengar cerita tentang kelahiran Samuel? Siapa nama orang tua Samuel? Atau di sekolah minggu ada teman kalian yang bernama Samuel? Adakah teman sekolah minggu yang bernama Samuel? Kalau bapak-bapak ada. Di gereja kita ada banyak yang namanya Samuel. Ada Pak D. Samuel Mintoyo, ada Pak Samuel Jumadi, ada Eyang Samuel Yunanto, dan juga ada Samuel Yunianto. Nama Samuel rupanya nama yang baik, karena nama Samuel itu berarti Allah telah mendengar. Allah telah mendengar. Apa yang didengar Allah? Doa-doa kita. Dan secara khusus doa Ibu Hana supaya bisa punya anak dan diberikan Tuhan Samuel. Karena itu sejak kecil Samuel sudah diserahkan kepada Tuhan. Pada umur 4 tahun atau ketika masih kecil, dia sudah diserahkan ke bait Allah, ke rumah Tuhan, supaya dia menjadi pelayan Tuhan. Maka sejak kecil Samuel lalu bertanggung jawab atas kebersihan rumah Tuhan itu. Nah, di belakang Pak Anung ada gambar ketika Samuel membantu Imam Eli membersihkan rumah Tuhan. Bahkan Samuel tidur di rumah Tuhan itu. Setiap pagi dia menyapu, membersihkan tempat itu, dan kemudian melakukan banyak tugas lainnya supaya rumah Tuhan itu siap untuk ibadah. Nah, anak-anak, di dalam kesiapan itulah, di dalam Samuel melakukan tugas-tugas itulah, Tuhan memanggil Samuel untuk nantinya menjadi pemimpin. Samuel nanti akan menjadi pemimpin besar bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan juga punya rencana yang indah buat anak-anak. Tuhan merancang kalian. Mungkin nanti ada yang dijadikan Tuhan dokter, ada yang dijadikan Tuhan pengusaha, ada yang dijadikan Tuhan sebagai tentara, polisi. Tetapi supaya itu terlaksana, kalian harus mau seperti Samuel, mulai bertanggung jawab
Ingat, ketika kecil kalian sudah diserahkan orang tua kalian. Kalian sudah dibaptis di gereja. Artinya kalian sudah diserahkan kepada Tuhan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian mendidik kalian supaya besok kalian bisa menjadi pemimpin di hadapan Tuhan. Nah, orang tua kemudian memberikan tugas kepada kalian. Siapa di antara kalian yang diberi tugas orang tua untuk menyapu? Siapa di antara kalian yang kalau bangun tidur harus merapikan tempat tidur? Dan siapa yang tidak melakukan tugas itu? Kalau kita disuruh orang tua kita dan kita tidak melakukannya, artinya kita tidak bertanggung jawab. Kita tidak seperti Samuel yang bertanggung jawab. Ketika diberi tugas untuk membersihkan rumah Tuhan, setiap pagi ia menyapu. Demikian juga kalian. Kalau kalian disuruh orang tua untuk bertanggung jawab mengenai tugas kalian, lakukanlah itu. Kalau orang tua mengatakan, ayo waktunya belajar, lakukanlah itu dengan bertanggung jawab. Kalau orang tua kemudian menyuruh kalian, ayo habis tidur harus membersihkan, harus merapikan tempat tidur, merapikan selimut, lakukanlah itu dengan senang. Jangan bersungut-sungut, lakukanlah dengan semangat. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kalian menjadi pemimpin bagi Tuhan. Mari anak-anak yang terkasih, di tengah-tengah situasi sekarang ini, kalian harus semakin belajar bertanggung jawab. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kalian menjadi pemimpin. Contohlah Samuel yang bertanggung jawab sejak kecil dan akhirnya Tuhan menjadikan Samuel pemimpin bangsa Israel, menjadi hakim dan imam yang besar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Amin. Demikian anak-anak, firman Tuhan kali ini dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada mbak-mbak dan mas-mas yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tada! Udah selesai tadi dengerin Pak Anung? Sudah. Sudah? Ayo Pak Anung tadi cerita tentang apa? Samuel, iya betul sekali. Samuel yang taat dan bertanggung jawab. Adik-adik mau jadi seperti Samuel? Mau. Samuel tadi diceritakan gimana? Kalau dipanggil, dia langsung menjawab. Oke, sekarang kita mau nyanyi sambil persembahan ya. Kita kumpulkan persembahan kita sambil kita memujikan, dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Nah teman-teman, adik-adik semua, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang Mbak Fani mau tanya, teman semuanya pengen sekolah minggu lagi minggu depan? Pengen ya.
kita ketemu lagi minggu depan. Jadi sekolah minggu kita saat ini sudah selesai. Tapi untuk lagu terakhir kita nyanyi satu lagu lagi ya. Oke, kita mau pujikan Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Terus ini, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersekolah minggu. Saat ini kami berjanji untuk menjadi seperti Samuel yang bertanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dan saat ini kami akan melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan pun memberkati keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekolah minggu sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya.